Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Muda untuk membahas latihan soal seleksi kemampuan bidang formasi guru. Maka ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe supaya tidak tertinggal materi-materi berikutnya. Kemudian sebelum melihat video ini, ada baiknya juga teman-teman mengerjakan soal tryout sebelumnya untuk latihan terlebih dahulu. Jika teman-teman berkenan, silahkan bergabung dengan grup WA yang akan saya share di kolom komentar. Kemudian teman-teman juga bisa melihat video-video sebelumnya yang sudah saya buat dengan melihat playlist yang ada, atau bisa mengklik di link yang ada di atas sebelah kanan ini. Kita mulai saja. Untuk nomor 1, ciri khas dari pembelajaran berbasis masalah adalah terletak pada masalahnya. Di antara berikut yang bukan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah adalah: A. Struktur rumit, B. Kompleks, C. Terbuka, D. Terarah. Pembahasan. Menurut Prince and Felder, masalah yang diberikan dalam model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria kompleks, struktur tidak jelas, terbuka, dan otentik. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Nomor selanjutnya. Pada kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam model pembelajaran berbasis proyek, aktivitas pembelajaran siswa pada tahap mengamati adalah: A. Siswa mengidentifikasi informasi dari pernyataan, B. Siswa membuat desain proyek, C. Siswa mengumpulkan informasi sesuai yang direncanakan, D. Siswa menyampaikan progres proyek. Pembahasan. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Jika pendekatan saintifik diintegrasikan dalam model pembelajaran berbasis proyek, maka pada tahap mengamati, siswa melakukan aktivitas pengamatan masalah yang disampaikan oleh guru. Selain itu, siswa mengidentifikasi informasi yang diberikan dari pernyataan atau masalah yang diberikan. Sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Nomor 3. Pernyataan berikut yang berkenaan dengan rasional pengembangan kurikulum 2013 kecuali: A. Memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas, B. Capaian di TIMSS dan PISA tidak menggembirakan, C. Adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai, D. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Pembahasan. Alasan rasional pengembangan kurikulum 2013 adalah adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dan perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Sedangkan tantangan eksternalnya meliputi arus globalisasi dari berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan, dan keikutsertaan Indonesia
di dalam studi internasional Trend International Mathematics and Science Study dan Program for International Student Assessment yang masih menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia belum menggembirakan. Sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Kurikulum yang dikembangkan harus dapat melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Persyaratan tersebut sesuai dengan salah satu peran kurikulum, yaitu A. Peran konservatif, B. Peran kritis, C. Peran evaluatif, D. Peran kreatif. Pembahasan. Salah satu peran kurikulum adalah peran konservatif. Maksudnya, kurikulum harus melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Jawaban adalah A. Soal berikutnya. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan kompetensi inti? A. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur perorganisasi kompetensi dasar. B. Semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. C. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. D. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Pembahasan. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur perorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Sehingga jawaban adalah B. Soal selanjutnya. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi sikap diperoleh melalui A. Menerima, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, mengomunikasikan. D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, mengomunikasikan. Pembahasan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada dimensi sikap, peserta didik diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dimensi ini, yaitu dimensi sikap, dibentuk melalui aktivitas-aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jawaban B. Soal nomor 7. Ada beberapa prinsip umum dalam pembelajaran yang harus kita terapkan dalam menyusun RPP. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk sebagai prinsip umum pembelajaran adalah A. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fiskal atau hard skill dan keterampilan. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. C. Pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi berlangsung di sekolah. D. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah.
Pembahasan. Prinsip umum menyusun RPP antara lain peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fiskal atau hard skill dan keterampilan. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 8. RPP dirancang untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Prinsip penyusunan RPP yang sesuai dengan hal tersebut adalah A. Mengakomodasi pembelajaran terpadu. B. Mengakomodasi perbedaan individu siswa. C. Mendorong partisipasi aktif siswa. D. Berpusat pada siswa. Pembahasan. Prinsip penyusunan RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Dikdasmen, salah satunya adalah berpusat pada siswa. Hal ini dilakukan untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Jawaban B. Soal nomor 9. Materi pembelajaran yang dikembangkan dalam RPP untuk membantu siswa agar optimal penguasaan KD-nya adalah materi A. Pengayaan, B. Remedi, C. Reguler, D. Prasyarat. Pembahasan. Setelah siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM dalam mata pelajaran tertentu, berikutnya siswa akan diberikan suatu materi yang berguna untuk mengembangkan kemampuan penguasaan KD secara optimal. Materi yang dimaksud adalah materi pengayaan. Sehingga jawabannya adalah A. Soal terakhir nomor 10. Pernyataan terkait komponen tujuan pembelajaran pada RPP berikut ini yang tidak tepat adalah A. Dirumuskan berdasarkan KD. B. Menggunakan kata kerja operasional. C. Mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. D. Setara indikator pencapaian kompetensi. Pembahasan. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar atau KD. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran digunakan kata kerja operasional yang mengukur skala sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran mengarahkan kita dalam mendesain kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi siswa mencapai kompetensi. Oleh karena itu, secara tidak langsung, tujuan pembelajaran juga berhubungan dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Jawaban adalah D. Terima kasih teman-teman sekalian telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman seperjuangan. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tes SKB dan mendapatkan hasil yang terbaik. Silakan teman-teman subscribe untuk mengikuti perkembangan pembahasan soal-soal. Kemudian jangan lupa like jika suka dengan video ini. Jika ada saran, masukan, boleh dicantumkan dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.